Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan kita kelompok 6, 12 MIA 3, MAN 2 Blitar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan apa sih itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Let's go! Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang itu berdasarkan amplitudenya dibagi menjadi dua, yaitu adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Jadi, amplitudenya adalah tetap. Itu adalah gelombang berjalan. Nanti akan kami tunjukkan apa itu amplitudenya ya, oke? Sekarang gelombang stasioner. Ini adalah perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah atau tidak tetap. Nah, gelombang stasioner ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung tetap dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang berjalan ini persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Dengan nilai A juga bernilai plus minus. Ini harus teman-teman pahami nih. Ini harus teman-teman catat. Tapi sebelumnya, amplitudo itu adalah tinggi maksimum gelombang. Jadi, ini yang disebut amplitudo. Ini amplitudonya. Nah, ini tinggi maksimumnya. Nah, ini juga tinggi maksimumnya, sama ya. Ini disebut dengan amplitudo. Hanya saja kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif. Perhatikan baik-baik. Amplitudo itu akan bernilai positif ketika amplitudonya bergerak ke atas. Nah, kayak gini nih contohnya. Amplitudonya kan bergerak ke atas. Berarti ini amplitudonya bernilai positif. Kalau yang bernilai negatif itu ketika ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ke bawah. Yang ke bawah ini berarti amplitudonya bernilai negatif. Nah, ini ya, positif dengan negatif. Positif berarti ke atas dan negatif berarti ke bawah untuk amplitudo. Nah, sekarang kalau nilai K atau bilangan gelombang, kapan positif, kapan negatif? Ingat nih, kalau positif berarti rambatannya ke kiri. Jadi, gelombangnya merambat ke kiri. Kalau negatif berarti rambatnya ke kanan. Nah, ini nih contohnya. Nah, ini kan bergeraknya ke kanan ya. Berarti tandanya adalah negatif. Tapi kalau gelombangnya ke arah sana, nah kayak gitu berarti nilainya atau tandanya bertanda positif. Sekali lagi, positif di amplitudo digunakan ketika bergerak ke atas atau tinggi maksimumnya ke atas ya. Kalau negatif berarti bergerak ke bawah. Kalau yang ini, nah ini bilangan gelombang ya. Bernilai positif berarti ke kiri, kalau negatif berarti ke kanan untuk arah rambatnya. Jadi merambatnya gitu. Oke? Nah, ini keterangannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Ini keterangannya. Ini nih keterangannya. Kemudian tanda ini adalah frekuensi sudut. Dibacanya omega. Omega frekuensi sudut. Nah, untuk penghitung omega kita bisa menggunakan persamaan ini. Omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. T di sini adalah perioda, ya ingat. Nah, untuk nilai K bisa menggunakan persamaan ini. 2pi per lambda. Kalau untuk menghitung cepat rambatnya, lambda dikali F atau bisa juga omega dibagi K. Nilai omeganya berapa dibagi dengan K. Kita lanjutkan ke gelombang stasioner. Contohnya gelombang berjalan dulu deh. Kalau gelombang berjalan itu contohnya kayak air. Ya kalau misalkan kita menyentuh air yang tenang, itu kan ada gelombang ya.
yang merambat. Nah, itu dinamakan gelombang berjalan. Sedangkan gelombang stasioner itu seperti kita main gitar. Itu adalah contoh dari gelombang stasioner. Cuma ada ujung tetap kayak gini. Ketika tali ini digetarkan, dia akan mentok di bawah sini. Kemudian akan dipantulkan kembali ke sana. Kemudian mentok lagi. Dan tetap berulang-ulang seperti itu. Berbeda dengan gelombang bebas atau ujung bebas. Ini kayak ditaliin gitu ya. Jadi ada tiang, kemudian ada tali, terus bergeraknya naik ke atas gitu. Nah, ini kan persamaannya nih, 2A sin. Kenapa persamaannya sinus? Diawali dengan sinus. Coba perhatikan, ini kan bergeraknya seperti gelombang sinus. Gelombang sinus itu kan bergeraknya di titik 0. Kalau yang ini, di ujungnya itu mentok di atas atau di bawah. Jadi sininya jadi cos. Ini persamaannya untuk ujung bebas yang ini dan ujung tetap yang ini. Untuk menghitung amplitudo, ini dia 2A sin kx. Kalau ujung bebas, 2A cos kx. Ini letak simpul. Untuk menghitung letak simpul ini ya, x sama dengan n-1 setengah lambda. Kalau letak perut, x sama dengan 2n-1 lambda dibagi 4. Titik pertemuan itu sama dengan simpul. Kalau perut ini perut. Kalau membedakannya, ujung tetap letak simpul n-1. Kalau di ujung bebas 2n sama 2n-1 lambda dibagi 4. Jadi kayak ketukar aja gitu. Jadi kayak simpul setengah lambda. Kalau di sini seperempat lambda. Kalau di letak perut ini yang seperempat. Oke, di sini sudah ada soal tentang gelombang berjalan di mana ada persamaannya yaitu nilai Y sama dengan 10 sin pi kali 0,5 T min 2X. Itu X ya biar membedakan antara kali dan X biar nggak bingung aja. Oke, karena nilai pi ada di luar maka kita kalikan dulu, jadi persamaannya berubah kayak gini. 10 sin 0,5 pi T min 2 pi X. Nah, yang ditanyakan kan cepat rambat gelombang. Karena rumus cepat rambat gelombang ada 2, yaitu V sama dengan lambda kali F atau bisa juga omega dibagi K. Kalau mau cepat saya sarankan pakai yang omega dibagi K. Jadi nilai V-nya sama dengan omega dibagi K. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana nilai omega dari persamaan yang ini? Nah, nilai omega itu ciri-cirinya selalu berbarengan dengan nilai T. Jadi yang ini kan ada T. Nah, otomatis itu adalah nilai omega yang jadi ini 0,5 pi. Nah, itu nilai omega. Kemudian ini nilai K. Cirinya selalu berbarengan dengan nilai X. Jadi ada X pasti nilai K. Kalau ada T berarti itu omega. Jadi dibagi dengan 2 pi, maka jawabannya adalah 0,25 meter per second. Nah, kalau mau menggunakan persamaan yang ini boleh juga. V sama dengan lambda dikali F.
Cuman kita harus tahu nilai lambdanya berapa, nilai K-nya berapa. Cara mencari nilai lambda kita kan sudah tahu rumusnya, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Maka mencari nilai lambdanya sama dengan 2pi per K. Nilai K-nya 2pi juga, maka 2pi dibagi 2pi sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 meter. Nah, sekarang nilai lambda sudah diketahui kan 1 meter. Sekarang nyari F. Cara mencari F itu menggunakan persamaan ini. Omega sama dengan 2pi dikali F, maka F-nya adalah omega dibagi 2pi. Nilai omeganya ini kan 0,5 pi dan dibagi dengan 2pi, maka hasilnya 0,25 Hz atau penulisannya Hz ya. Jadi nilai V-nya lambdanya kan 1 dikali 0,25, maka hasilnya 0,25 meter per second. Jadi bebas mau yang ini atau yang ini juga sama aja. Cuman yang lebih disarankan gunakan persamaan ini aja karena lebih cepat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Kita lanjut soal yang kedua. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 12 pi T min 8 pi X. Jika jarak X dalam meter dan T dalam second, maka tentukan arah rambat gelombang dan seterusnya. Oke, satu persatu kita jawab ya, karena ini tidak semua hitungan, ada yang hitungan, ada yang bukan. Yang pertama adalah arah rambat gelombang. Untuk mengetahui arah rambat gelombang, kita perhatikan tanda di soal. Tandanya itu minus, berarti ini jawabannya ke kanan. Kalau tandanya positif, dia arahnya ke kiri. Ya, sekarang amplitudo gelombang. Amplitudo itu yang ini, amplitudo gelombang itu yang depan. Jadi jawabannya 0,04 meter. Jadi tidak usah menghitung. Selanjutnya frekuensi gelombang. Kalau ini harus dihitung. Yang C dimana untuk mencarinya adalah omega sama dengan 2πf. Maka nilai F-nya sama dengan omega dibagi 2pi. Jadi di sini 12pi dibagi 2pi. Jawabannya adalah 6 Hz. Sekarang bilangan gelombang. Ini mudah ya. Nggak usah menghitung, kita cari nilai K-nya. Nilai K-nya berapa? K itu adalah bilangan gelombang, jadi K-nya adalah 8pi. Jadi tidak usah dihitung, kita cukup melihat di soal saja. Sekarang panjang gelombang. Nah, ini harus dihitung. Rumusnya yaitu K sama dengan 2pi dibagi lambda. Maka lambdanya sama dengan 2pi per K. 2pi nilai K-nya sama dengan 8, berarti 2pi dibagi 8pi, pi-nya kita coret tinggal 1/4 meter. Kalau didesimalkan juga boleh atau dijadikan pecahan campuran boleh, terserah. Sekarang yang kita cari adalah kecepatan gelombang. Yang F adalah kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu kan bisa V sama dengan lambda dikali F atau bisa juga omega dibagi K. Bebas sih itu maunya yang mana. Kita langsung aja lambdanya berapa, yaitu kan 1/4 dikali F-nya itu 6. Jadi 1/4 dikali 6 diperkecil jadi 3/2 meter per second sama dengan 1,5 meter per second. Atau bisa juga menggunakan persamaan V
sama dengan omega dibagi K. Nilai omeganya itu 12pi. Nilai K-nya 8pi. Jadi 12pi dibagi 8pi diperkecil lagi dibagi 4. Jadi 3/2 meter per second sama dengan 1,5 meter per second. Jadi bebas. Kita mau pakai cara yang mana? Nilainya juga sama. Sekian pembahasan soal tentang gelombang berjalan dan stasioner dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.